Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam channel saya Go Tutorial. Di sini saya Covino, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab trigonometri dasar. Dan ini bagian yang kedua, teman-teman. Kita akan membahas tentang pengertian atau pengenalan tentang sudut relasi. Mungkin video ini akan sedikit lebih panjang dari biasanya karena cukup banyak poin-poin penting yang akan saya pertegas di sini. Langsung aja kita mulai, teman-teman, dengan konsep yang namanya kuadran, ya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu bahwa sudut yang bisa kita hitung atau bisa kita hafalkan sebagai sudut istimewa adalah sudut 0 sampai 90. Nah, bagaimana kalau kita disuruh mencari misalkan nilai sin 120 atau cos 300 derajat dan seperti itu. Nah, ini sebelumnya mungkin teman-teman belum benar-benar mengerti, tapi mudah-mudahan dengan pembahasan ini nanti teman-teman bisa jauh lebih jelas dari sebelumnya. Nah, kita awali dengan konsep yang namanya kuadran. Kuadran itu 4, ya. Kuad itu 4. Nah, di sini patokannya adalah kita anggap sudut itu adalah 0 derajatnya dari sini dan dia akan berputar berlawanan jarum jam. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya konsep kuadran. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian. Ini adalah kuadran 1. Itu sudut yang nilainya di antara 0 sampai 90, atau kalau dulu kita sudah bicara dengan pi, ya ini adalah 0 sampai pi per 2. Kuadran 2 itu 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Ya, artinya di sini ini disebut sebagai 90, ini 180, ini 270, dan ini kembali lagi ke 0 atau sama aja dengan 360 derajat. Nah, kuadran ini itu untuk menyimpulkan bahwa kalau kita punya nilai sinus, kosinus, tangen, dan lain-lain, itu ternyata seperti ini. Jadi kalau di kuadran 1 semua fungsi adalah positif. Kalau di kuadran kedua itu sin dan kosekan saja yang positif. Kalau di kuadran ketiga tangen dan kot saja yang positif. Sedangkan kalau di kuadran 4 itu cos dan sekan saja yang positif. Artinya kalau kita punya sinus 150 dari sini, berarti dia nilainya positif. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, saya beri contoh seperti ini. Pertama kali kita harus mengetahui apakah nilai fungsi itu positif atau negatif. Misalkan kita punya sin 120 derajat. Ini positif apa negatif, teman-teman? Nah, kita nggak mau ngitung dulu, tapi ini positif apa negatif. Nah, sin 120 ini adalah kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu yang positif adalah sin, sehingga nilainya ini pasti positif, ya kan? Misalkan kita punya tangen 300 derajat, gitu ya. Nah, tangen 300 derajat itu adalah di antara 0 sampai di antara 270 sampai 360. Berarti ini disebut sebagai kuadran 4, ya, teman-teman. Nah, karena kuadran 4 itu rumahnya cos, berarti tangen 300 pasti berharga negatif. Ya, seperti itu ya. Misalkan kita punya cos 315. Cos 315 itu ada di kuadran 4 juga. Nah, karena kuadran 4 itu rumahnya cos sendiri, berarti ini akan menghasilkan nilai positif, ya. Misalkan kita punya tangen 240 derajat. Ini kuadran 3. Nah, kuadran 3 itu rumahnya tangen, berarti dia juga akan menghasilkan nilai positif seperti itu. Ya, itu maksudnya penggunaan kuadran tadi, teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya, kalau tadi kita punya misalkan sin 150 derajat, itu nilainya berapa? Ya, atau kita sebut sebagai nilai yang lebih dari 90, karena kita kan punya sudut istimewa hanya 0 sampai 90 saja. Nah, saya bilang adalah yang aman adalah bawalah ke 180 atau 360 saja. Ini boleh ditambah atau dikurangi dengan sudut tertentu. Jadi misalkan sin 150 itu lebih dekat ke 180, maka ini kita buat dalam 180. Nah, 180 itu biar jadi 150 akan dikurangin 30. Nah, setelah itu 180 ini buang saja. Jadi istilahnya kita cuman pinjem sebentar, ya. Jadi kalau sin 180 dikurangi 30, ini langsung akan menjadi sin 30 saja. Tetapi nilainya di sini akan ditentukan dengan kuadran awalnya. Sin 150 tadi kuadran 2. Ya, ini kuadran 2.
Nah, kuadran 2 berarti nilai sinusnya positif. Jadi ini langsung plus. Jadi nilainya plus setengah. Ya kan? Saya berikan contoh lain, misalkan cos 225 derajat. Nah, cos 225 itu bisa dipindah ke 180 ditambah 45 ya. Nah, artinya di sini akan menjadi cos 45 aja. 180-nya dibuang. Tapi tandanya dilihat dari kuadran. Ini kuadran 3. Kuadran 3 itu rumahnya tangen, sehingga kalau cos nyasar di sini dia akan menjadi minus. Ya. Ini min setengah akar 2. Ya. Contoh lain lagi, misalkan kita punya tangen 330 derajat ya. Nah, karena 330 kita letaknya itu mendekati 360, kita bisa buat sebagai 360 dikurangi 30 ya. Nah, ini akan menjadi tangen 30 saja, tapi ingat ini kuadran 4. Nah, kalau kuadran 4, ini nilainya pasti akan menjadi minus karena itu rumahnya cos. Sehingga nanti kita masukkan ini nilainya min sepertiga akar 3. Seperti itu teman-teman ya. Nah, cuman mungkin ada teman-teman yang lu kok di sekolah diajarinya pakai 90 atau 270 ya. Boleh teman-teman. Nah, tetapi kalau kita mau mengubah dalam 900 atau 270, nah ini yang penting diperhatikan adalah fungsi itu harus mengalami perubahan. Sinus akan berubah menjadi cos dan kebalikannya. Tangen akan berubah menjadi kot tangen dan kebalikannya. Sekan akan berubah menjadi kosek dan kebalikannya. Ini prinsip yang biasanya diabaikan, makanya jadi salah. Dan tetap aja tandanya itu adalah lihat kuadran ya. Jadi ini yang jangan dilupakan, tandanya selalu lihat kuadran. Saya kasih contoh seperti ini, misalkan dengan soal yang sama, sin 150. Teman-teman mau ngubahnya ke 90 aja deh. Jadi 90 ditambah 60. Boleh teman-teman, boleh aja. Tetapi kalau sin itu dia akan berubah menjadi cos. Dan tandanya tetap sama ya, ini kuadran 2, berarti sin itu nilainya positif ya. Nah, cos 60 itu nilainya setengah, sehingga hasilnya sama aja ya. Ini plus setengah, ini juga plus setengah. Contoh lain, misalkan kita punya tangen 330. Kita ubah menjadi 270 ditambah 60 saja. Boleh, tetapi ini akan menjadi kot tangen 60 derajat. Dan kalau tangen 330 itu di kuadran 4, berarti dia nilainya akan negatif ya. Min kot tangen 60 itu nilainya juga min sepertiga akar 3. Pasti hasilnya sama kalau teman-teman benar cara pengubahannya. Mudah-mudahan ini jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian misalkan kita suruh menghitung seperti ini ya, ini tinggal pakai cara yang tadi ya, tinggal kita masukkan saja sin 150 itu misalkan. Jadi kalau saya sih lebih senang ngubah ke 180 karena nggak usah mikir ngubah fungsi ya. Jadi langsung sin 30 nilainya nanti setengah ya. Sin 120 itu sin 180 dikurangi 60 nanti akan ketemu jadi sin 60 setengah akar 3 ya. Kalau cos 120 ini akan menjadi cos 180 dikurangi 60. Ini nanti akan menjadi cos 60 tetapi nilainya min karena kuadran 2. Ini min setengah. Sedangkan cos 300 ini akan menjadi cos 360 dikurangi 60. Maka ini menjadi cos 60 saja ya, plus ya karena kuadran 4 nilainya setengah. Nah, kita tinggal masukkan di soal ini. Sin 150 itu setengah plus sin 120 setengah akar 3 per min setengah min lagi setengah. Nah, yang atas ini nggak bisa dijumlah ya teman-teman ya, tetap seperti ini. Bawahnya min 1, sehingga kalau ini dibagi min kita bisa tuliskan aja min setengah akar 3, atau misalkan ini keluarin min 1 jadi setengah plus setengah akar 3 seperti itu ya. Atau ditulis saja min dari setengah plus setengah akar 3. Hasil akhirnya tergantung aja soalnya nanti seperti apa, terutama kalau pilihan ganda ya disesuaikan. Oke, itu teman-teman ya. Nah, berikutnya kalau sudutnya itu lebih dari 360, misalkan kita punya berapa ya, tangen 1110 ya.
nggak ada sudut yang lebih dari 360 ya teman-teman, karena satu putaran aja hanya 360. Yang ada adalah kita mencari ini tuh berputar berapa kali, sisanya berapa. Jadi kalau 1110 itu kita bagi dengan 360, itu menjadi berapa, sisanya berapa. Ya, seperti itu aja teman-teman. Jadi misalkan 1110 dibagi 360 itu dapatnya 3. Ya, 3 1080, nanti sisanya adalah 30. Ya udah, sisanya ini yang kita pakai teman-teman. Jadi ini saja sama aja dengan tangan 30 ya. Tangan 30 sepertiga akar 3 seperti itu ya. Jadi nggak ada sudut yang lebih dari 360. Ya, misalkan lagi kita punya cos 510. Nah, 510 ini kalau dibagi 360 sisa adalah 1, masih sisa 150. Ya udah, ini adalah cos 150. Cos 150 kita jabarkan sebagai tadi ya, jadi 180 dikurangi 30. Ya, ini akan menjadi cos 30 tetapi tandanya minus ya, sehingga ini sama aja min setengah akar 3. Seperti itu ya. Ini tentang sudut yang lebih dari 360 derajat. Jadi intinya dibuat berapa kali dia berputar dan sisanya berapa. Pengerjaannya sama dengan yang tadi. Nah, bagaimana kalau sudutnya itu negatif? Ya, misalkan kita disuruh mencari nilai sinus min 120 derajat. Nanti saya bandingkan dengan misalkan cos min 240 derajat. Seperti itu ya. Nah, intinya adalah seperti ini teman. Kalau sudut itu merupakan cos, itu kalau sudut negatif dia langsung akan berubah menjadi positif. Jadi kalau cos min 240 itu dia akan berubah menjadi cos 240 aja. Dah, percaya sama saya. Tetapi kalau bukan cos atau secant, itu dia akan menjadi negatifnya. Jadi ini sama aja menjadi sin 120 tapi ada minus di depannya. Seperti itu ya. Itu saja teman-teman prinsipnya. Nah, selanjutnya kita kerjakan dengan cara biasa. Misalkan ini 180 dikurangi 60 min sin 60, cuman kan 120 itu kuadran 2. Kalau kuadran 2 berarti nilai sinusnya adalah positif, sehingga min ininya tetap positif, menjadi tetap min setengah akar 3. Seperti itu ya. Sedangkan kalau cos 240 itu bisa kita ubah misalkan jadi cos 180 ditambah 60, maka ini menjadi min cos 60 karena kuadran 3, jadi min setengah. Jadi yang intinya adalah pada saat kita mengubah pertama kalinya teman-teman, kalau dia merupakan cos atau secant, misalkan kita punya secant min 150, maka ini langsung diubah menjadi secant 150. Nah, selanjutnya pengerjaannya seperti biasa. Tapi kalau bukan cos atau secant, misalkan ini sinus, atau misalkan kita punya tangan min 315, misalkan seperti itu, ini langsung diubah menjadi negatifnya. Jadi tangan 315 tapi minus. Selanjutnya dikerjakan dengan cara yang sudah dibahas sebelumnya. Itu intinya sudut negatif ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, berikutnya kalau misalkan kita punya seperti ini, sin 270 min X dan seterusnya, kita suruh menyederhanakan. Nah, intinya adalah tadi kita mengetahui kuadran dan mengetahui kapan dia harus diubah ya. Ini saya tulis dulu ya kan semuanya supaya nanti kita bisa menjabarkan lebih cepat ya. Tangan 180 plus X cos 270 min X ya, seperti itu. Nah, kita ubah dengan cara prinsip awal tadi teman-teman. Jadi kalau yang pengubahannya dalam 180 atau 360, fungsinya tidak akan berubah. Ya, jadi ini tetap menjadi cos X, ini tetap menjadi cos X, ini tetap menjadi tangan X. Tapi kalau yang 270 atau 90 fungsinya berubah seperti tadi. Sinus akan berubah menjadi cos, tangan akan berubah menjadi cot, dan ini cos akan berubah menjadi sin. Ya, seperti itu. Nah, tanda kita lihat kuadran. Ya, kita lihat kuadran. Maksudnya seperti ini ya teman-teman. Kalau ini 0, ini 90, ini 180, ini 270,
ini 360. Berarti kalau kita punya 270 min X, 270 min X itu dianggap kuadran 3. Sini ya, 270 min. Karena kan berputarnya gini ya teman-teman. Jadi kalau 270 min maka dia akan balik. Nah, kalau balik artinya dia kuadran 3. Sinus di kuadran 3 nilainya pasti min. Ya, seperti itu. Terus kalau tangen 90 plus X, 90 plus berarti di sini. Ya, tangen 90 plus kuadran 2. Berarti kalau tangen nilainya juga min. Ya. Nah, kot tangen 360 min X. 360 min X di sini, kuadran 4. Berarti dia juga nilainya min. Seperti itu ya. Cos 180 min X di sini, kuadran 2. Kuadran 2 berarti ini juga min karena cos ya. Kita lihat selalu fungsi awalnya ya teman-teman ya. Nah, tangen 180 plus X. Nah, 180 plus X itu kuadran 3. Sehingga kalau tangen ini tandanya positif ya. Cos 270 min X lagi di sini. Berarti ini min. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mengubahnya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan dalam soal yang ada ya. Ini kita simpulkan hasil akhirnya nanti. Nah, sin 270 min X kita ganti menjadi min cos X kurung dikalikan min cot X per ini menjadi juga min cot X dikalikan ini min cos X ya kan. Min tangennya jadi plus tangen X per ini min sin X ya, seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman tahu ini kan perkalian ya, jadi kita bisa coret ya, ini dicoret sama ini coret sama ini, akhirnya tinggal habis itu berarti 1 ya teman-teman, bukan 0. Nah, ini min dibagi min itu ditambah ya, tangen X per sin X ya, seperti itu. Nah, sebenarnya bentuk ini sudah sederhana ya, cuman mungkin kalau ada yang bisa menyederhanakan lagi, tangen itu kan tadi di awal saya sudah bilang bahwa tangen itu adalah sin X dibagi cos X. Nah, kalau sin X dibagi cos X kita bagi lagi dengan sin X, maka akan menjadi 1 plus 1 per cos X. Nah, dimana 1 per cos X itu kita bisa ubah menjadi secant X. Jadi bentuk ini itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 plus secant X. Ini mirip dengan nanti yang namanya identitas trigonometri, kita akan bahas di part selanjutnya ya teman-teman. Nah, berikutnya ada contoh soal seperti ini. Diketahui sin A sama dengan 0,6 dan sin B sama dengan 5/13. A sudut lansip sedangkan B sudut tumpul. Hitung nilai dari sin A cos B dikurangi cos B, seperti itu. Nah, artinya kalau di sini kita punya sudut A dan sudut B ya, ada lansip dan tumpul, nggak usah bingung teman-teman. Anggap aja ini ada 2 segitiga deh. Ada 2 segitiga siku-siku maksudnya. Kita kasih sudut A dan kita kasih sudut B ya, ini ada 2 segitiga siku-siku dah pokoknya ya, B. Nah, sin A itu 0,6. Sin itu apa? Depan per miring, depannya 6, miringnya 10, karena ini 6 per 10 ya, ini 6 per 10, saya nyederhanainnya nanti aja. Nah, sin B 5/13, berarti di sini 5, di sini 13. Dengan rumus Pitagoras saya yakin teman-teman bisa mencari ininya, berarti akan menjadi 8, ini menjadi 12 ya teman-teman. Nah, yang mau saya bahas adalah di sini sudut lansip, ini sudut tumpul. Nah, apa artinya sudut lansip, sudut tumpul? Ya, yang namanya sudut lansip sejak tingkat SD kita sudah tahu bahwa lansip adalah sudut antara 0 sampai 90 derajat. Artinya lansip itu menggambarkan bahwa dia kuadran 1. Sedangkan kalau tumpul itu pasti antara 90 sampai 180 derajat. Atau kita bisa sebut sebagai kuadran 2. Ya, sehingga anggap aja ini tuh sebagai kuadran 1, ini sebagai kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 nanti ada yang minus ya, seperti itu. Jadi kalau kita disuruh mencari sin A kali cos B dikurangi cos B, ya kita tinggal masukkan sin itu depan per miring. Nah, yang hati-hati adalah dengan cos B-nya. Cos B-nya itu 12/13, tetapi nilainya minus teman-teman, karena ini kuadran 2 ya, kuadran 2 itu cosnya minus, min cos B lagi ya, min 12/13. Ini tinggal dihitung teman-teman ya, jadi min 72/130 ini jadi plus, nanti
Ini juga misalkan saya kasih sebagai 130 jadi 120, maka nanti di sini akan menjadi 48/130 atau mungkin disederhanakan menjadi 24/65. Hasilnya seperti itu. Jadi yang mau saya bahas adalah hati-hati dengan kalau ada sudut lancip, sudut tumpul itu menggambarkan kuadran 1 dan kuadran 2. Ada lagi contoh soal yang langsung dikatakan sebagai kuadran, misalkan seperti ini. Diketahui cos alfa adalah A dan alfa di kuadran 4, maka tentukan tangan alfa. Ya. Nah, sama kita buat aja segitiga siku-siku, nggak usah mikir tumpul lancip atau kuadrannya. Buat ini segitiga siku-siku ya. Di sini kita kasih sudut alfa ya. Nah, cos itu samping per miring. Jadi kalau kita punya A itu bisa dianggap sebagai A/1. Jadi sampingnya A, miringnya 1. Nah, kalau mencari di sini adalah akar 1 kuadrat dikurangi A kuadrat akan menjadi 1 min A kuadrat. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya berikan keterangan. Ini adalah kuadran 4. Ya, kalau kuadran 4 cosnya negatif. Kuadran 4 cosnya positif. Tetapi nanti kalau kita disuruh mencari tangen, hasilnya sama ya, depan per samping. Depannya adalah 1 min A kuadrat di akar dibagi A, tetapi nilainya ini dikasih tanda negatif. Seperti itu ya teman-teman ya, karena ini kuadran 4 ya. Kalau kuadran 4 tangannya nilainya negatif ya. Bentuknya sudah seperti ini aja, nggak usah dibikin repot ya, kecuali memang dia bisa disederhanakan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ada contoh lain. Jika diketahui cos 46 adalah 7/10, tentukan nilai dari sin 134 plus cos 316. Ya, apa ini teman-teman? Nah, ini tetap berkaitan dengan soal sudut berelasi. Kita punya cos 46 sama dengan 7/10 ya. Cos 46 7/10. Seperti ini. Nah, anggap aja ini ada sudut 46 derajat ya. Cos itu samping per miring. Jadi sampingnya 7, miringnya 10. Maka di sini kita bisa mencari sebagai akar 10 kuadrat 100 dikurangi 7 kuadrat 49. Ketemulah akar 51. Ya, sementara segitiganya seperti itu. Nah, lalu kita mau mencari sin 134 dan cos 316. Apa hubungannya dengan 46? Nah, ini yang harus kita pikir memang ya. Jadi kita kalau mau mencari yang diketahui 46, yang dicari pun harus ada hubungan dengan 46. Jadi misalkan gini, sin 134 itu kita ubah menjadi sin 180 dikurangi 46. Bisa ya teman-teman ya? Nah, artinya kalau sin 180 dikurangi, kita akan menjadi sin 46 saja, tandanya positif ya. Nah, sin 46 bisa kita cari sebagai akar 51/10. Selesai ya. Lalu bagaimana dengan cos 316? Nah, cos 316 supaya menjadi angka 46 kita bisa ubah menjadi 270 plus 46. Sehingga kalau 270 ini akan berubah menjadi sin 46. Tandanya juga positif karena ini kuadran 4. Ya, kuadran 4 berarti cosnya positif. Saya tambahkan di sini ya, ini kuadran 4, ini kuadran 2. Sehingga kalau kuadran 4 dan kuadran 2, kalau kuadran 4 itu cosnya positif ya. Nah, sama sin 46 juga bisa kita ambil dari segitiga menjadi akar 51/10. Sehingga ketika ini dijumlahkan ya, jumlahkan sin 134 ditambah cos 316 ya, hasilnya akan menjadi akar 51/10 ditambah akar 51/10. Ketemulah 2 akar 51/10 atau bisa disederhanakan menjadi 1/5 akar 51. Seperti itu ya. Ini contoh soal lain. Oke, itu teman-teman ya. Nah, satu lagi teman-teman. Nah, ada soal seperti ini. Jika A plus B plus C 540 derajat, maka sin setengah dari B plus C dapat disederhanakan menjadi. Nah, caranya seperti ini aja teman-teman. Kita punya A plus B plus C sama dengan 540 derajat. Yang diminta ini ada B plus C. Ubah aja, kalau kita mencari B plus C berarti 540 dikurangi A ya.
Nah, kalau ini tak kasih setengah, jadi setengah dari B plus C, maka ini akan menjadi setengah dari 540 min A. Dimana kalau setengah dari 540 min A ini akan ketemu 270 min setengah A. Jelas ya teman-teman ya? Setengah kali 540 dikurangi setengah kali A. Nah, artinya kalau kita disuruh mencari sin dari setengah kali B plus C, ini akan bisa berubah menjadi sin 270 min setengah A. Gitu ya. Karena ini sama dengan ini ya. Nah, karena sin 270 dia akan berubah menjadi cos setengah A, dan ingat 270 min setengah A itu berarti dianggap kuadran 3 ya, karena 270 min ya. Berarti kalau kuadran 3 nilai sinusnya akan menjadi negatif. Ya sudah, selesai sampai sini teman-teman. Jadi artinya sin setengah dari B plus C itu kalau diubah akan menjadi min dari cos setengah A. Ya, ini sekian banyak tentang soal-soal yang sering dimunculkan pada pembahasan tentang sudut relasi atau sudut yang lebih dari 90 derajat sampai lebih dari 360 derajat bersama variasi-variasinya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam video-video selanjutnya.